Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing semuanya, rekan-rekan konco tani kabeh senusantara Indonesia dan seluruh pelosok pinggiran dunia. Pinggiran dunia. Jumpa lagi dengan saya Li Rohmat, petani pisang ofisial atau petani gedang. Ya. Semoga panjenengan yang ada di sana masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentu doa saya selalu kita harus saling doa mendoakan, saling doa mendoakan agar kita senantiasa mendapat rahmat dan bimbingan Rasulullah dan selalu beri kenikmatan, kesehatan, rezeki yang melimpah. Seperti itu tuh. Begini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan kalangan-kalangan pemula ya, mungkin masih ada keraguan atau seperti apa. Saya akan beberkan anakan yang contohnya sudah ready untuk dipencar ataupun ditanam. Nanti juga kita akan jelaskan sebaiknya langkah-langkahnya seperti apa pasca pendongkelan anakan, dan kriteria anakan bibit pisang seperti apa, batas minimal yang kita ambil. Itu penting dulur, kelihatannya sepele tapi ini juga sekolah, tidak sembarangan. Santai dulur, mesti ketemu dengan Ali sini gedabrus ya, tapi gedabrus yang ada manfaatnya. Insya Allah seperti itu dulur. Jadi meskipun saya keluar-keluar, saya itu memberi seperti ini, itu bukan hanya asal jeplak dulur, istilahnya bukan hanya asal ngomong. Semua ada dasarnya dan kita pun tidak berdasarkan dari pikiran saya sendiri, tapi itu pun berdasarkan dari yang sudah pengalaman, dan kita juga berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Seperti itu dulu. Oke, saya di samping itu juga akan update waktu yang kita siram awal-awal ya, 1 bulanan ya. Kita mengaplikasikan dengan H2O2 0,3% kalau saya ya, itu alhamdulillah anakannya benar-benar sudah fresh, segar, dan indukannya yang montong itu insya Allah bisa sampai panen kita harapkan seperti itu. Jadi termasuk ada angin segar, termasuk bekal-bekal apa yang kita bawa pada saat kita pasca pendongkelan anakan, ataupun kita setelah selesai ambil bibit lah istilahnya, itu apa yang kita bawa. Oke, lanjut, kita langsung aja praktekkan, kita tunjukkan bekalnya apa saja dan anakannya contohnya seperti apa, batas minimal yang boleh diambil untuk dipencarkan. Oke, jadi gini lur, kita itu ke kebun selalu bawa bermacam-macam perlengkapan. Jadi memang yang dibutuhkan petani pisang itu tidak sedikit ya. Nah, ini salah satu juga masih karennya apa, sisanya H2O2 kita juga masih bawa untuk persiapan. Dan saya juga bawa ini antrakol ya, terlihat nggak ya ini. Dan kita juga bawa bekal yang seperti ini dulur. Ini apa, ini polos, tidak ada mereknya, memang ini home industry bukan label. Ini namanya minyak cengkeh yang cair, sama dengan sahabat-sahabat vlog sahabat ya, yang kapan hari sempat memvideokan tentang obat ya, istilahnya gejala. Intinya kalau gejala, yang namanya gejala itu bukan berarti sudah akut ya. Memang betul, kalau masih gejala, semua rata-rata memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini minyak cengkeh yang sudah
baku, istilahnya tinggal ngaplos. Kalau di daerah saya memang ini sudah dulu kita pernah sering menggunakan ini awal-awal kita bikin konten ya. Nah, ini bisa kalau ingin cari, tapi kita harus order ke sahabat kita ya, salah satu grup petani pisang komunitas ada. Ini namanya Opis, atau bisa dikatakan bahasa kerennya apa ya, obat pisang lah, bahasa mudahnya. Kalau disingkat tuh Opis, sebenarnya itu singkatan obat pisang. Nah, setelah kita dongkel anakannya, makanya kita selalu membawa yang namanya antrakol. Misalnya kita satu induk, kita ada 4 anakan, kita ambil 2 contoh. Jadi jangan ambil banyak-banyak, ambil 2 aja, kanan kiri. Ibaratnya kalau sampean itu luka kakinya kiri, misalnya didongkel kan luka otomatis. Nah, salah satunya nanti kita harus menyediakan di ember, yaitu antrakol yang sudah tercampur dengan air. Misalnya luka kiri, itu kita langsung, ibaratnya orang luka, langsung dikasih betadin, jadi cepat kering, biar tidak terjangkit infeksi, katanya seperti itu. Dan kalau kita ngambilnya 2, berarti lukanya kanan kiri kita harus segera siram dengan air yang ada kandungannya antrakol, seperti ini dulur. Nah, saya ambil contoh aja, kalau misalnya samen ambil 4-4-nya ya, 1 bonggol 1 indukan, samen ambil langsung 4 bibit misalnya, hanya nyisakan 1, misalnya 5, samen ngambil langsung 4, hanya nyisakan 1, itu pasti ibarat kaki sampean itu luka, itu yang ada jempolnya luka, kanan kiri luka, ibaratnya coba samen bisa jalan nggak kalau 2 kaki itu banyak luka? Ayo gimana? Yang jelas nggak maksimal dulur, samen berjalan ya akan sakit. Karena apa? Terlalu banyak luka kaki sampean. Sama dengan pohon kita dulur, kalau terlalu banyak luka, kira-kira bisa maksimal nggak tumbuhnya nanti pisangnya? Pohonnya juga sangat berpengaruh. Makanya perlunya kita antisipasi untuk supaya kita itu jangan terlalu bres, anakan 4 diambil sekaligus. Itu memang betul kayak yang dikatakan para senior-senior kita, itu memang sangat betul. Jadi kita harus gimana ya, namanya ilmu nurun. Ilmu itu istilahnya ya belajar. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman. Guru yang berharga katanya guru yang dari pengalaman, dan guru yang sudah senior gitu, seperti itu. Dan nanti setelah kita congkel, sebaiknya kita harus menyediakan air 1 ember. Nah, langsung sebenarnya ini yang real itu langsung disiram 1 gayung. Ibaratnya yang luka 4 tadi atau 2 tadi ya, langsung disiram kasih betadin. Nah, seperti itu. Ibaratnya luka itu cepat kering. Biasanya kalau dibiarkan kan bisa sampai 5 hari atau 4 hari baru kering. Kalau dengan menggunakan betadin, ibarat luka itu 1-2 hari sudah mengering dan nyerinya berkurang. Sama dulur kelakuannya. Dan bibitnya setelah kita dongkel, ini 2 tutup 1 ember. Nanti bonggol itu meskipun tidak kita rendam, ini kita kasih 1 tutup, hemat. Kita kasih 1 tutup untuk kita apa ya istilahnya, nyelup ya apa bahasa nih Pak? Rendam. Rendam enggak lama lah ya. Kalau rendam bisa berjam-jam, ini cukup dicelupkan saja. Boso celup kok wong Indonesia dhewe, boso Indonesia kok iwuh ya iki lah wong desa maklum. Dicelupkan ini bonggol, setiap batang bonggol. Nah, insya Allah bibit cepat tumbuh dan fresh, sampai panen pun istilahnya aman, seperti itu. Jadi kalau di desa kan banyak kan cengkeh. Di kota mana ada orang yang jual cengkeh kampilan plastikan itu, ya nggak ada mas bros. Jadi kita pun beli ini pun ya dari desa yang produksi minyak cengkeh seperti ini ya. Semua dari desa, di kota ndak ada pohon cengkeh.
Jujur aja saya kesulitan wong nyari kapur dolomit aja setengah mati. Seperti itu. Intinya seperti itu. Kita akan tunjukkan batas anakan minimal yang sudah bisa kita ambil. Jadi para pemula wajib nyimak ini. Jangan main congkel, jangan asal pokoknya kelihatan bonggol langsung dipencar, jangan. Kita akan tunjukkan langsung aja kita ke lokasi. Kena ini haritku. Ayo. Iya, aku ndelok. Nah, gini dulur. Minimal kalau ambil anakan yang mau dipencar itu daun sudah bercabang 3. Dulu kita pernah buat konten juga sih, tapi ya namanya juga lupa atau belum lihat YouTube saya. Jadi minimal itu pedang 3 sudah bercabang 3 ya. Kalau ini kan sudah keluar 4, berarti ini sudah layak untuk diambil dan dipindah. Kita akan carikan lagi. Nah, contoh yang belum ready untuk dipencar ini dulu contohnya. Jadi sampai ngambil minimal terkecil anakan yang layak untuk kita pencar itu, ini belum layak dulur. Bisa dicek ya, ini masih cabang 2, minimal itu harus cabang 3 seperti itu. Lah kalau yang ini ya sangat layak dulur, ini sangat layak. Nah, kayak ini belum layak untuk dipencar, untuk langsung ditanam ya. Kalau mau dikarantina, nah, itu bisa seperti ini dikarantina. Kalau dipencar langsung ditanam, jangan yang terlalu kecil. Sebaiknya yang minimal bercabang 3. Istilahnya enaknya ngomong tuh pedang ya, daun pedang lah. Oke. Saya juga tunjukkan juga yang kapan hari 1 bulan ya, yang kita siram dengan H2O2. Seperti apa? Ini anakannya sudah tinggi dan sehat, dan generasi kedua yang montong waktu itu kita tidak tahu waktu ngobati. Semoga aja ini juga bisa maksimal sampai panen. Jadi intinya alhamdulillah masih ada harapan untuk dipanen. Waktu itu yang kita obati dengan eksperimen H2O2 seperti itu dulur ya. Nah. Oke, itu Pak Mul minta disyuting, itu ada apa itu? Ya, dari sini kan kelihatan. Itu loh, ya. Berbuah semua. Apa rumputnya jembrung kok disyuting? Ya. Wis tahu bati. Oke. Kalau soal gulma alhamdulillah ya bisa teratasi lah. Yang terpenting lagi itu buahnya sudah kelihatan terbungkus semua ya. Berarti intinya loh, banyak yang siap-siap ada panen lagi dulur. Ini jenengan, ini nah lahan nggak luas, tapi bagaimana kita memanfaatkan lahan sesempit ini tapi hasilnya bisa panen berkali-kali kan, alhamdulillah. Itu kan suatu upaya kita yang membuahkan hasil, dan selalunya tentunya kita diimbangi dengan doa dulur ya, agar berimbang dulur. Jadi kalau kita bekerja terus, istilahnya usaha terus maksimal perawatannya, tapi kita tanpa doa, tanpa ibadah, kita juga kurang berimbang namanya. Alhamdulillah lah, ini tadi tak bersihkan ini. Kalau ini jelas kena insek jantung, kena insek jantung. Masih glowing dulur, masih glowing. Banyak yang montong. Posisi di lahan ketiga. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Nah, kesimpulannya seperti itu tadi dulur ya. Jadi sudah jelas ya. Mungkin kalau masih ragu, masih belum jelas ya, disetel ulang
videonya sampai awal. Mana batas minimal anakan yang boleh dipencar. Nah, dan supaya istilahnya setelah dicongkel, dipencar, dipindahkan, supaya cepat kering lukanya dikasih apa? Tadi sudah kita tunjukkan ya, antrakol termasuk fungisida ya, biar cepat kering lukanya, biar sampean bisa cepat lari lagi. Barat orang itu kalau terlalu banyak luka, jalannya aja susah kakinya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Salam kompak semua Pak panjenengan atau saudara saya yang ada di pelosok terpencil, meskipun selalu diberi kenikmatan, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya bisa terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Dari kami yang dirahmati Petani Pisang Official, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Mul tambah gantengnya panen lomboke. Jos 1 hari 5 kilo, tapi harga menurun. Kapan hari sempat 50, sekarang berapa Pak Mul? Sekarang kembali 50 lagi. Oh, sekarang naik lagi 50. Wah, ini Pak Mul ini istimewa. Dari 70 turun ke 40, sekarang naik lagi 50. Jadi Pak Mul itu berjalan senyum ya. Sambil jalan senyum terus karena cabenya harganya mantul. Oke. Wassalamualaikum. Ini Pak Mul, cek gak jangkit. Tambah banyu separuh, iku mau wis tak gawe soalnya. Kakean aku soalnya iku. Loh. Sampai pojok sana montong. Ternyata yang saya dulu katakan 3 jenis, 1 jenis dulmutit, ini ada 3 varian dulur. Waktu itu kan memang kita nanam itu ada yang sulam ya, tambal sulam. Jadi komentari sama teman-teman, masa master kok tambal sulam? Ya namanya manusia ya, wajar. Kita tidak selalu berjalan mulus, itu juga sumpah. Keren kan? Kecungkup plastik setelah diinjek. Kalau daun seperti ini sangat layak sekali kita tencang.